Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 2. Jadi kami akan membahas tentang analisis ketidakseimbangan trafo distribusi jaringan rendah untuk memenuhi tugas proyek kami. Jadi di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Anggi Daniel Pablo Saragi, saya Emre Firma, lalu ada MHD Reza Palepi dan Yusia Batubara. Jadi untuk pembahasan pada proyek kami ini ada 6 pembahasan. Yang pertama itu analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Yang kedua itu presentasi pembebanan trafo. Yang ketiga presentasi ketidakseimbangan trafo. Yang keempat itu presentasi rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral trafo. Nah, yang kelima itu simulasi perbaikan pembebanan trafo kalau misalnya diseimbangkan. Terus yang terakhir itu solusi permasalahan trafo tidak seimbang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Jadi berdasarkan analisis kami, yang kami dapatkan itu ada 4 permasalahan yang mungkin dialami oleh trafo yang tidak seimbang. Nah, yang pertama itu kondisi beban yang dinamis. Jadi kondisi beban yang dinamis itu berarti beban dalam trafo itu berubah-ubah dengan cepat dalam waktu singkat. Nah, dampaknya itu perubahan beban yang cepat ini menyebabkan fluktuasi arus dan tegangan pada sisi primer dan sekunder trafo. Nah, jika beban tidak seimbang, salah satu fase bisa mengalami beban lebih tinggi dibanding fase yang lainnya. Dan itu tentunya menyebabkan panas berlebih dan kerusakan pada trafo. Nah, yang kedua ini gangguan pada jaringan. Jadi gangguan pada jaringan itu seperti hubung singkat, petir atau gangguan mekanis seperti pohon tumbang yang mengenai kabel trafo. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu menyebabkan lonjakan arus pada salah satu fase. Nah, misalnya merusak isolasi dan komponen internal trafo. Nah, keseimbangan akibat gangguan itu juga dapat menyebabkan peningkatan rugi-rugi daya dan panas yang berlebih pada trafo. Nah, analisis yang permasalahan yang ketiga yaitu pemasangan dan pemeliharaan. Pemeliharaan yang tidak tepat. Nah, kesalahan dalam pemasangan trafo atau komponen pendukung lainnya seperti konektor, kabel, grounding, nah itu bisa menyebabkan keseimbangan beban menjadi terganggu. Nah, selanjutnya itu yang keempat yang tentunya menjadi permasalahan dari selama ini yaitu distribusi beban yang tidak merata. Nah, distribusi beban yang tidak merata ini terjadi karena apa? Terjadi karena beban listrik itu tidak dibagi secara seimbang di antara 3 fase trafo. Nah, hal ini sering terjadi di daerah dengan berbagai jenis pengguna listrik, seperti perumahan, komersial, dan industri yang memiliki pola konsumsi yang berbeda. Dampaknya itu apa? Nah, beban yang tidak merata ini menyebabkan salah satu fase menerima beban yang lebih besar dari fase lainnya. Nah, ini menghasilkan arus netral yang tinggi, rugi-rugi daya meningkat, dan pemanasan berlebih pada trafo. Nah, kalau itu terjadi dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kerusakan pada trafo dan penurunan efisiensi sistem distribusi listrik. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada data trafo yang akan dianalisis. Di sini ada 2 trafo yang akan dianalisis. Trafo pertama dengan kode Gardu MT7421 dengan daya 100 dan arus nominal 144,3. Luar waktu beban puncaknya arus R 39, S 23, T 35 dan netral 26. Waktu beban puncak R 42, S 26, T 55, N 39. Untuk trafo yang kedua dengan kode Gardu MT 7961 dengan daya 100 per 100, arus nominal 144,3, luar waktu beban puncak R 50, S 25, T 80, N 51, waktu beban puncak 75, S 40, T
T135N95. Ini pembebanan trafo untuk kode MT7421 yang di Jalan Haji Muhammad Said. Luar waktu beban puncak sama dengan arus R ditambah arus S ditambah arus T per 3, di mana 3 sama dengan 39 ditambah 23 ditambah 35 per 3 sama dengan 97 per 3 sama dengan 32,3 persen. Pembebanan sama dengan arus rata-rata per arus nominal atau IFL sama dengan 32,3 per 144,3 dikali 100% sama dengan 22,38%. Waktu beban puncak sama dengan arus R ditambah arus S ditambah arus T per 3 sama dengan 42 tambah 26 ditambah 55 per 3 sama dengan 123 per 3 sama dengan 41%. Pembebanan sama dengan arus rata-rata per arus nominal atau IFL sama dengan 41 per 144,3 dikali 100% sama dengan 28,4%. Jadi pembebanan trafo pada MT7421 di Jalan Haji Muhammad Said pada saat luar waktu beban puncak adalah 2,2,38%, sedangkan di waktu beban puncak adalah 28,4%. Selanjutnya pembebanan trafo dengan kode MT7961 di Jalan Trunojoyo Gang Kasibel. Luar waktu beban puncak sama dengan arus R ditambah arus S ditambah arus T per 3 sama dengan 50 ditambah 25 ditambah 80 per 3 sama dengan 155 per 3 sama dengan 51,6%. Pembebanan sama dengan arus rata-rata per arus nominal atau IFL sama dengan 51,6 per 144,3 dikali 100% sama dengan 35,8%. Waktu beban puncak sama dengan arus R ditambah arus S ditambah arus T per 3 sama dengan 75 ditambah 40 ditambah 135 per 3 sama dengan 250 per 3 sama dengan 83,3%. Pembebanan sama dengan arus rata-rata per arus nominal atau IFL sama dengan 83,3 per 144,3 dikali 100% sama dengan 57,7%. Jadi pembebanan trafo MT7961 di Jalan Trunojoyo Gang Kasibel pada saat luar waktu beban puncak ialah 35,8%, sedangkan pada saat waktu beban puncak adalah 57,7%. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu materi mengenai presentasi ketidakseimbangan trafo dengan kode MT742-1 di Jalan HM Said. Jadi di sini pada saat luar waktu beban penuh yang dimana koefisien A arus R per arus rata-rata sama dengan 39 per 32,3 sehingga mendapatkan hasil 1,20. Kemudian koefisien B dengan rumus arus S per arus rata-rata yang dimana arus S-nya itu 23 per arus rata-rata 32,3 sehingga didapatkan hasil 0,71. Kemudian di koefisien C yang dimana arus T-nya itu 35 dan arus rata-rata itu 32,3 sehingga didapatkan hasil 1,08. Kemudian untuk mencari persen
arus ketidakseimbangannya, yaitu didapatkan rumus koefisien A kurang 1 ditambah koefisien B kurang 1 ditambah koefisien C kurang 1 per 3 dikali 100%, sehingga didapatkan hasil koefisien A itu 1,20 dikurang 1, kemudian koefisien B itu 0,71 dikurang 1, koefisien C itu 1,08 dikurang 1 per 3 dikali 100% hingga didapatkan hasil ketidakseimbangannya itu adalah 19%. Kemudian presentasi ketidakseimbangan pada saat waktu beban penuh. Di sini koefisien A-nya itu nilai arus rata-rata dibagi arus R dibagi arus rata-rata, sehingga didapatkan hasil 42/41. Hasilnya adalah 1,02. Kemudian di koefisien B itu arus S per arus rata-ratanya adalah 26/41, sehingga didapatkan hasil 0,63. Kemudian di koefisien C arus rata-rata arus T per arus rata-rata di mana 55/41 didapatkan hasil 1,34. Kemudian dicari rumus ketidakseimbangan, presentasi ketidakseimbangannya, di mana rumusnya itu koefisien A kurang 1 ditambah koefisien B kurang 1 ditambah koefisien C kurang 1 per 3 dikali 100%, sehingga dapatkan hasil dari koefisien A 1,02 dikurang 1, koefisien B 0,63 dikurang 1, koefisien C 1,34 dikurang 1 per 3 dikali 100%, sehingga didapat hasil ketidakseimbangannya adalah 24,3%. Kemudian di sini presentasi ketidakseimbangan trafo dengan kode MT796-1 di Jalan Trunojoyo Gang Kesipel. Jadi di sini pada saat luar waktu beban penuh, yang dimana koefisien A itu didapatkan rumus arus R per arus rata-rata, yaitu 50/51,6, didapatkan hasil 0,96. Koefisien B arus S per arus rata-rata, yaitu 25/51,6, didapatkan hasil 0,48. Kemudian koefisien C arus T per arus rata-rata, di mana 80/51,6 didapatkan hasil 1,55. Kemudian dicari presentasi ketidakseimbangannya yang menggunakan rumus koefisien A kurang 1 ditambah koefisien B kurang 1 ditambah koefisien C dikurang 1 per 3 dikali 100%, sehingga koefisien A itu 0,96 dikurang 1 ditambah koefisien B 0,48 dikurang 1 ditambah koefisien C 1,55 dikurang 1 per 3 dikali 100%, sehingga didapatkan hasil ketidakseimbangan adalah 37%. Nah, di sini presentasi pada saat WBP. Di sini presentasinya langsung saja di bagian kita dapatkan hasil ketidakseimbangan bebannya, yaitu dengan rumus koefisien A dikurang 1, koefisien B dikurang 1 ditambah koefisien C dikurang 1 per 3 dikali 100%, yang dimana penjumlahannya adalah koefisien A 0,9 dikurang 1 ditambah koefisien B 0,48 dikurang 1 ditambah koefisien C 1,62 dikurang 1 per 3 dikali 100%, yang dimana hasil ketidakseimbangannya adalah 41,3%. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu masuk ke presentasi rugi-rugi daya yang disebabkan
arus netral trafo MT742 di Jalan HM Said. Nah, ini kami melakukan pengukuran presentasi pada dua jenis, yaitu pada saat LWBP dan pada saat WBP. Nah, jadi untuk rumusnya itu, untuk rugi-rugi daya itu rumusnya PN sama dengan IN kuadrat dikali RN. Nah, PN itu seperti yang kita lihat di samping, PN itu merupakan losses. Itu dalam satuannya watt. Terus untuk IN kuadrat itu arus yang ada pada sisi netral trafo. Terus RN itu merupakan tahanan pengantar netral. Nah, itu satuannya ohm. Nah, sebelum itu di sini itu tidak diberikan data tentang RN-nya, tahanan pengantar netral. Jadi kami mencari berdasarkan yang hasil yang ada di etap. Nah, kami dapatkan untuk LWBP-nya itu tahanannya itu 0,951. Nah, jadi untuk mencari lossesnya, jadi di sini dimasukkan arus netralnya. Jadi arus netral di trafo itu 26 terus masukkan rumus IN kali RN 26 kuadrat dikali 0,91. Nah, hasilnya itu dalam bentuk watt. Kita sederhanakan menjadi kilowatt. Nah, setelah didapatkan lossesnya dalam bentuk watt, kita ubah ke bentuk persen. Nah, ini persennya sama dengan PN per P dikali 100%. PN itu merupakan lossesnya, sedangkan P ini merupakan satuan dari daya yang berdasarkan daya aktif trafo. Nah, untuk mencari P ini 85 ini, itu rumusnya ini S dikali cos Pi. Cos Pi itu merupakan ketetapan yaitu 0,85. Sedangkan 100-nya itu 100 daya kVA dari trafonya. Jadi didapatkan 85. Nah, terus dikalikan 100%, jadi kami dapatkan pada saat LWBP itu 0,75%. Nah, ketika beban penuh itu rumusnya juga sama. Tapi di sini yang berbeda itu tahanan pengantar netralnya. Di sini itu 0,465. Nah, jadi masukkan seperti rumus yang sama. Jadi didapatkan dengan 0,83%. Nah, ini merupakan perbandingan hasil pengukuran trafo yang tadi dengan hasil etapnya. Nah, jadi di sini hasil pengukuran trafo tadi itu selisihnya pada saat LWBP itu 0,52% dan pada saat WBP 0,48%. Oke, selanjutnya itu merupakan presentasi rugi-rugi daya pada satu trafo yang lain, yaitu trafo dengan kode MT796 atau trafo di Trunojoyo Gang Kasibel. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu RN-nya atau tahanan pengantar netralnya. Jadi di sini dapatkan pada saat LWBP itu 0,212. Nah, jadi kita masukkan rumus seperti yang tadi, IN per RN. Nah, didapatkan presentasinya itu 0,64%. Nah, pada saat WBP itu kita cari juga. Nah, di sini tahanannya itu 0,149. Oke, kita cari juga. Jadi didapatkan hasilnya 1,57%. Nah, lalu kita bandingkan dengan hasil yang ada di etap. Nah, hasil yang ada di etap ini, etap itu cuma menampilkan nilai lossesnya saja. Tapi presentasinya itu kita yang mencari sendiri. Jadi selisih yang didapatkan itu pada saat LWBP 0,6% dan pada saat WBP itu 0,28%. Sekian, terima kasih. Jadi yang terakhir yaitu solusi permasalahan trafo tidak seimbangan. Jadi ada 3 cara, yaitu dengan pemantauan dan pengukuran, yang kedua yaitu pemeliharaan rutin, dan yang ketiga yaitu penyeimbangan beban. Yang pertama yaitu pemantauan dan pengukuran. Kita bisa memasang alat pemantauan seperti power quality, meteran arus, dan tegangan pada trafo, dan titik-titik kritis dalam sistem distribusi. Alat ini memungkinkan pemantauan real time terhadap kondisi beban. Dan yang kedua yaitu pemeliharaan rutin. Kita bisa memelihara rutin seperti melakukan pengujian rutin pada trafo, termasuk pengujian isolasi, pengujian tahanan, dan kalibrasi alat pengukuran. Pengujian ini memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik.
dan juga melakukan pembersihan pada trafo dan komponen terkait untuk menghilangkan debu dan kotoran yang dapat mengganggu kinerja, melumasi bagian yang bergerak untuk mencegah kausan. Dan yang ketiga itu perbaikan dan pergantian. Melakukan perbaikan segera terhadap komponen yang rusak dan mengganti komponen yang sudah tidak layak pakai. Memastikan semua sambungan listrik kencang dan tidak ada koneksi yang longgar. Yang terakhir, cara yang terakhir itu dengan penyeimbangan beban. Itu dengan salah satu langkah utama untuk mengatasi ketidakseimbangan yaitu dengan redistribusi beban listrik di antara tiga fasa. Ini melibatkan analisis beban pada setiap fasa dan kemudian memindahkan beberapa beban dari fasa yang lebih berat ke fasa yang lebih ringan. Jadi, solusi permasalahan trafo yang tidak seimbang, kami menggunakan cara yang ketiga dan kami simulasikan pada aplikasi etap. Terima kasih. Baiklah, kami akan melakukan simulasi pada aplikasi etap. Jadi di sini kami udah menyusun atau merangkai ini dari sumber PLN, terus kami menggunakan dua trafo. Nah, ini kodenya MT742 dengan 100 kVA. Sini juga trafo MT796 dengan 100 kVA. Nah, jadi di sini tiga bebannya itu kan RST kami pisah. Jadi untuk lebih gampang mengetahui, jadi di sini kami buat R1, S1, T1, R2, S2 dan T2. Nah, jadi ini merupakan arus yang pada waktu beban puncak, yaitu yang pada saat tidak seimbang. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini R-nya 42 sesuai yang ada di data. Ini S-nya 26. Nah, itu sama seperti yang lainnya juga sama. Ini masih dalam keadaan waktu beban puncak yang tidak seimbang. Nah, jadi untuk mengetahuinya itu kita lakukan aja pengujian dengan unbalanced load flow. Nah, kita lihat. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, ini tegangannya, tegangan dari AB, BC, CA. Nah, AB, BC, CA itu ini peranggapan RS, ST sama TR. Nah, ini nampaknya ini belum seimbang. Dia 3,96, 396. Nah, kalau misalnya seimbang itu seperti apa? Nah, itu nilainya itu sama. Oke, jadi untuk menyimbangkan itu kita kan udah membuat nilai. Nah, jadi kita perbaiki untuk dari arusnya itu. Jadi itu kita perbaiki satu-satu. Dari R1 dulu untuk trafo. Untuk trafo yang MT742. Nah, R-nya itu kita perbaiki jadi 41,2. 1,2. Nah, untuk S-nya 40,7. T-nya 41,3. Oke, trafo yang MT796 juga kita perbaiki, kita seimbangkan nilai bebannya. Jadi untuk R-nya itu berapa? 83,8. 83,8. S-nya juga kita seimbangkan. 82,7. Untuk T-nya 83,6. Nah, ini nilainya ada kami seimbangkan. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Nah, kita uji lagi dengan unbalance. Nah, kita lihat. Nah, di sini hasilnya menjadi seimbang, tegangannya seimbang, jadi ini 0,396. 0,396. Nah, sini udah seimbang untuk trafo MT742. Nah, untuk trafo yang MT796 juga sama, di sini 0,392. Nah, ini berarti RST-nya itu udah seimbang. Terus bagaimana cara kita untuk melihat losses-nya? Itu bisa kita lihat dari sini, losses.
Nah, ini losses yang didapat, dia sudah dijumlahkan dari trafo MT2 dengan MT742 dengan trafo MT796. Terus kalau misalnya kita mau melihat tentang ininya unbalanced reportnya, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, data-datanya di sini tegangannya berapa, ABC ini merupakan RST. Nah, ini netralnya yang sudah diperbaiki atau sudah disimbangkan. Baiklah, terima kasih dari kami. Saya Emre Firma. Saya Yosia Batubara. Saya Muhammad Reza Palepi. Saya Anggia Daniel Lanjun Pablo. Kami dari kelompok 2 mengucapkan sekian dan terima kasih.